Welcome to Sugesti Masku. Kali ini Sugesti Masku akan membahas tentang filosofi dari kopi, yaitu komoditi terkenal di Nusantara. Bagaimana keseruan tentang pembahasan kopi? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Ikuti terus Sugesti Masku. Kopi merupakan salah satu komoditas terkenal di dunia. Kopi terbaik salah satunya berasal dari Indonesia. Dari biji tanaman kopi ini dibuatlah suatu minuman yang sangat nikmat. Minuman ini disukai oleh masyarakat Nusantara pada khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya. Kopi Arabica untuk pertama kalinya ditanam di Pulau Jawa, tepatnya di daerah Kedawung, sebuah perkebunan berlokasi dekat dengan Batavia atau kelak menjadi Jakarta oleh pemerintah Belanda pada tahun 1696. Dibawa langsung oleh pemimpin kapal Belanda dengan nama Adrian van Omen dari Malabar, India. Usaha ini mengalami kegagalan karena bencana gempa bumi dan banjir yang terjadi pada masa itu. Pemerintahan Belanda melakukan usaha penanaman kedua dengan mendatangkan setek pohon kopi dari Malabar dan mengalami kesuksesan. Dan kopi yang dihasilkan berkualitas sangat baik sehingga dijadikan bibit bagi semua perkebunan yang dikembangkan di Indonesia. Pemerintah Belanda akhirnya meluaskan areal budidayanya ke Pulau Sumatera, Sulawesi, Bali, Timor, dan pulau-pulau lainnya yang ada di Indonesia. Pada tahun 1706, saat kopi tumbuh dengan lambat di Jawa oleh pemerintah Belanda, benih kopi yang tumbuh di bantaran Ciliwung dikirimkan ke kebun botani yang ada di Amsterdam, Belanda untuk dilakukan penelitian, di mana hasilnya kopi tersebut berkualitas grade A atau berkualitas sangat baik. 15 tahun kemudian, atau kurang lebih pada tahun 1711, Bupati Cianjur dengan nama Raden Arya Wiratanutika mengapalkan sekitar 4 kuintal kopi ke Amsterdam, dan ekspor kopi perdana tersebut memecahkan rekor harga lelang di sana. Tahun 1714, Raja Louis ke-14 dari Prancis meminta benih kopi Arabica var Arabica atau disebut sebagai Coffea Arabica L var Typica, atau untuk selanjutnya disebut sebagai Typica, dari wali kota Amsterdam saat itu bernama Nicolaas Witsen. Hal ini dikarenakan Raja Prancis tersebut mendapatkan fakta bahwa kopi asal Pulau Jawa mendapatkan harga tertinggi dalam lelang di Amsterdam, Belanda, sehingga dia menginginkan varietas kopi itu dapat menjadi bagian dari kebun raya Jardin des Plantes di kota Paris, Prancis. Benih kopi Jawa yang ada di kebun raya Jardin des Plantes dibawa oleh perwira angkatan laut Prancis ke Martinique, salah satu koloni Prancis di Karibia. Pada tahun 1726, tidak kurang dari 2.145 ton kopi yang berasal dari Pulau Jawa membanjiri benua Eropa, mengalahkan kopi moka dari Yaman yang sebelumnya menjadi penguasa pasar. Dan karena itu pula, kopi yang berasal dari Pulau Jawa mulai dikenal dengan nama Java Coffee. Benih yang diberikan oleh Nicolaas Witsen
aslinya tumbuh di bantaran Ciliwung, seperti Kampung Melayu dan Jatinegara, atau dahulu dikenal dengan nama Mr. Cornelis, yang merupakan area awal perkebunan kopi di Jawa, dan bibitnya dibawa orang Belanda dari Sri Lanka. Selain itu, di awal tahun 1720-an, Belanda juga mengirimkan benih kopi Jawa ke Suriname. Karena tergiur dengan harganya yang sangat tinggi untuk membuka perkebunan di sana, dari dua tempat tersebut, benih kopi Jawa menyebar ke Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Jejaknya terlihat di Amerika Latin, yaitu di Ethiopia. Di sana ada varietas tipika yang sekarang sudah memiliki merek Blue Mountain yang ditanam di Jamaika dan Gesa, di mana nama itu mengacu pada nama dusun penghasil kopi di Ethiopia yang tumbuh di Panama. Pada era tanam paksa atau kultur stelsel sekitar tahun 1830 sampai dengan 1870, di masa penjajahan pemerintah Belanda di Nusantara, mereka membuka sebuah perkebunan komersial pada koloninya di Hindia Belanda, khususnya di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan sebagian Indonesia Timur. Jenis kopi yang dibudidayakan adalah Arabica yang didatangkan langsung dari Yaman. Pada awalnya, pemerintah Belanda menanam kopi di daerah sekitar Batavia, Jakarta, Sukabumi, Bogor, Mandailing, dan Sidikalang. Kopi juga ditanam di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Sulawesi, Timur, dan Flores. Tahun 1878, di hampir semua area perkebunan kopi Indonesia, terutama yang terletak di dataran rendah, rusak terkena hama penyakit karat daun, atau dengan nama latin Hemilia fastatrix, atau disingkat dengan HV, yang pada masa itu kopinya berjenis Arabica. Penyakit ini berupa jamur yang memakan daun layaknya karat yang menggerus besi, sehingga para petani kemudian menyebutnya sebagai penyakit karat daun. Pada sekitar tahun 1880-an tersebut, Jawa kehilangan potensi untuk mengirimkan kopi ke luar negeri hingga 120.000 ton, dan mengakibatkan pasar kopi dunia menjadi panik. Pemerintah Belanda menanggulanginya dengan mendatangkan spesies kopi Liberica, atau disebut juga sebagai Coffea liberica, yang diharapkan lebih tahan terhadap hama ini. Namun, upaya ini juga mengalami kegagalan karena mereka juga terkena hama yang sama, yaitu hama karat daun. Baru pada tahun 1907, pemerintahan Belanda mendatangkan spesies lainnya, yaitu kopi Robusta, atau disebut juga dengan Coffea canepora. Dan usaha pertama kali ini berhasil, dan hampir semua perkebunan yang terletak di dataran rendah tidak terkena lagi hama penyakit karat daun. Di pasar dunia, kopi Blue Mountain yang berasal dari Gesa, yang sesungguhnya keturunan dari kopi Jawa, sempat menjadi primadona. 1 kilogramnya bisa mencapai harga di atas $1.000 dalam kurs yang berlaku saat ini. Bahkan, salah satu kafe di Los Angeles, Amerika Serikat sempat menjual secangkir Gesa hingga $55. Gesa ini sendiri merupakan persidangan antara kopi tipika dan varietas lainnya. Biji ini seringkali juga menjadi andalan para peracik dalam ajang kompetisi para peracik kopi internasional. Itulah tadi tayangan dari Sugesti Mas Bu. Semoga tayangan tadi bisa bermanfaat untuk seluruh sobat subscriber dimanapun Anda berada. Dan tetap ikuti episode-episode lain dari Sugesti Mas Bu
Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe video-video dari Sugesti Mas Bu. And always humble and always pray to our God. See ya.